Siapapun yang memberi manfaat kepada manusia walaupun kecil tapi bernilai, itu insya Allah boleh jadi dengan sebab itu Allah angkat derajatnya. Imam Ghazali ingat, Imam Ghazali ulama, tapi ingat dia diangkat derajatnya bukan kena ngajar, kan? Waktu Imam Ghazali meninggal, ada seorang ulama bermimpi ketemu dengan Imam Ghazali. Bagaimana keadaanmu ya Imam? Apa perlakuan Allah kepadamu? Aku dihadapkan di hadapan Allah, kata Imam Ghazali. Aku dihadapkan di hadapan Allah. Allah bertanya, hai Imam Ghazali, aku hadapkan engkau kepada aku, kenapa? Aku mengingatkan amal kepada engkau ya Allah, dan kau memperhatikan amalku. Mana amalku yang kau terima ya Allah? Ini Imam Ghazali. Mana amal yang kau terima? Semua amal maupun bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'alimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Dari kitab ini kita memulai ada nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa nasihat ini. Marwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Dua macam, kata Nabi, dua perkara, tidak ada sesuatu yang lebih afdal dari dua ini, kata Rasulullah. Apa itu? Al-imanu billah wan naf'u lil muslimin, yaitu pertama iman kepada Allah, dan yang kedua memberi manfaat kepada kaum muslimin. Memberi manfaat di sini jelas apapun sifatnya, bil maqal, baik dari ucapan. Ini posisi saya ni, ucapan-ucapan saya menyampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Yang gitu. Ya, masing-masing kita punya posisi. Ustaz, para ulama dan juga pemuka agama, tokoh masyarakat, ada hal lain bermanfaat boleh, selama disampaikan kita terima. Tapi ingat, ini nomor dua. Yang pertama al-imanu billah, iman dulu, betulkan. Orang tidak akan bisa memperbaiki umat manusia atau mendatangkan manfaat kecuali orang itu betulkan dulu iman. Kalau iman kita tak betul, itu nafsi-nafsi, Pak. Nafsi-nafsi yang menyebabkan kita cemburu sama orang lain jadi baik karena iman. Ayo, apa tu iman? Iman, kata Nabi, bisa 70 cabang bahkan lebih. A'laha, yang paling tinggi, syahadatu alla ilaha illallah. Yang paling tinggi kau memahami tiada Tuhan kecuali Allah. Ini faham tu, hati-hati ilmu kita kaji tu. Sifat 20 sampai kita faham betul apa makna la ilaha illallah. Itu yang tertinggi, faham dan mengamalkan. Yang paling rendah, imatatul adza anit tariq. Yang paling rendah dari 70 cabang itu menyingkirkan gangguan dari jalanan. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita keluar lihat ada paku menempel pada sebongkah kayu, apalagi maaf yang tajamnya menjulang ke atas, atau kita lihat sebongkah batu yang boleh jadi menghalang orang berjalan, atau kulit pisang yang boleh jadi orang akan terpeleset, tak disuruh Bapak Ibu, iman tu dipanggil, langsung ambil, singkirkan. Itu iman. Kalau iman tak betul, nafsi-nafsi itu
Kata dia lah, pandai ada menghindarinya. Ayo, itu iman yang terendah. Kalau yang terendah tidak kita dapatkan, apa yang paling tinggi? Jadi kata Nabi, beri manfaat kepada manusia itu takkan terjadi kecuali iman dulu. Makanya iman itu posisi agama yang paling tinggi. Setelah iman baru yang di bawah. Apa itu? Salat, puasa Ramadan, zakat, haji. Ini ngikut ke bawah. Lalu orang bertanya lagi sama saya, kadang-kadang tanya, Pak Ustaz, mana lebih afdal, iman ke salat? Ini tak boleh dijawab sebenarnya, nanti milih pula. Ya kan? Iman dulu dimunculkan, baru betul salatnya. Kan gitu. Jadi maaf, belajar tentang iman ini lebih tinggi daripada mengkaji salat. Kan ada awal pondasi kita itu. Nah, kalau sudah iman yang tertinggi, iman yang paling rendah, nanti muncul cabangnya. Al-haya wa syu'batu minal iman. Timbullah rasa malu, nak buat maksiat takut, nak buat masalah salah pun ngeri rasanya. Kenapa? Ada iman, ada Allah. Orang percaya ada iman tu berarti ada Allah. Ada Allah jadi baik. Yang penting hati itu mengakui ada Allah. Itu masalah hati pula. Kalau hati sudah mengakui Allah itu ada, itulah iman. Kalau iman sudah ada, insya Allah. Yang kedua kata Nabi, wal naf'u lil muslimin, pasti kau mampu dan senang untuk beri manfaat kepada orang muslim yang lainnya, insya Allah. Dengan apa? Bil maqal, ucapan, beri nasihat yang baik. Ya, kita selaku orang tua kepada anak beri nasihat. Kalau kita punya pengaruh di keluarga, beritahu saudara, keponakan dan sebagainya. Kalau kita punya pengaruh lebih daripada itu, sampaikan. Apalagi ustaz, sampaikanlah. Nah, beri nasihat itu bukan berarti kita sudah baik, enggak. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan tentang hal yang benar dan saling mengingatkan kepada kesabaran. Hidup ni kau tak benar, hancur, syaitan bermain. Yang kedua, hidup ni kau tak sabar, tak berhasil. Siapa tak sabar, tak berhasil. Siapa tak punya sabar, tak ada agama. Jadi sabar tu pondasi agama kita. InsyaAllah saling mengingatkan. Termasuklah ini kita mengurus rumah Allah ini, memberi manfaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Pasangkan niat yang baik. Makanya saya mohon maaf, sering saya sampaikan, ya, saya dengan keluarga dibandingkan dengan pengurus masjid, lebih akrab saya dengan pengurus masjid. Yang penting pengurus masjid ni hadir ke pengajian taklim. Ya, kalau hadir kumpul. Bahkan mohon maaf, akrab saya tu dengan pengurus masjid dibandingkan keluarga sendiri. Keluarga sendiri itu ketemu kapan? Arisan keluarga ketemu, ada orang meninggal, begitu ya, lebaran. Tak lama lagi lebaran kumpul keluarga tu. Tapi saya hitung-hitung masih ada jarak waktu yang panjang untuk bertemu tu. Tapi kalau pengurus masjid ni tiap minggu ketemu. Tiap minggu saya ketemu pengurus masjid ni. Bila ketemu begitu akrab lah kita. Masya Allah. Jadi saya bilang pengurus masjid bagi saya seperti keluarga, bahkan lebih dari keluarga. Kena hari-hari ketemu. Mudah-mudahanlah rumah Allah ini ya menjadi ladang pahala bagi pengurus masjid. Kenapa? Kita sebagai pelayan umat dan sebagainya. Apalagi dikatakan Pak Muzammil tadi, semuanya kita inginkan yang lebih baik ke depan, semuanya terbuka, semuanya informasinya jelas. Itu yang penting. Insya Allah kita ibadah pun enak, tak ada syak di hati kita. Dan berilah fasilitas sebaik-baiknya di masjid. Jangan takut. Kalau untuk keperluan masjid, apa kita takut? Pakai duit masjid. Ya kan, tak kita takut. Ini ada masjid takut, dana banyak, tapi membelikan barang untuk pelayanan umat tak mau. Masih mikir-mikir macam duit dia pula. Astagfirullahaladzim.
Apa kita takutkan? Duit umat kembali kepada umat. Kita jadi pelayan masjid ni, duit umat balikkanlah kepada umat. Jadi saya melihat bangga saya, alhamdulillah, ada orang-orang yang peduli dengan rumah Allah. Rumah Allah ni kau tak diurus, bu, kasihan juga. Benar, saya pernah masuk masjid berantakan. Itu ciri-ciri tak ada pengurus masjid tu. Atau pengurus masjid ni maaf nafsi-nafsi. Tidak ada kerjasama tu. Sampai kotoran cicak tu banyak di lantai tu. Masya Allah, saya bilang, ini rumah Allah, bagaimana orang mau ibadah? Kita mau sujud ni Pak, mandang tu kan ada kotoran kecil tu Pak, dua warna pula, hitam dengan putih. Hitam dengan putih, gimana mau sujud? Ini tanda-tandanya pengurus tu belum betul. Ya, tak masalah. Ada pelayan masjid kurang lebih duit, tak masalah, kita gaji. Apa kita takut? Kita berdek di honor, yang ngurus bersih-bersihkan dan sebagainya. Jangan nak bandingkan zaman Nabi, lain, masa Nabi itu lain. Semuanya serba ikhlas. Ikhlas itu ditanamkan Nabi memang. Padahal masjid ini kalau kita lihat kotoran, sebenarnya bukan lagi sebagai pengurus masjid, pelayan masjid, khadam masjid. Siapa yang mandang tu wajib bersihkannya. Tapi umat sekarang tak sama dengan umat di masa Nabi SAW. Rasulullah itu mau salat, istawu sufufakum, luruskan, kata Nabi. Nabi melihat ada dahak menempel di mihrab tu. Ada dahak menempel di mihrab. Nabi ngambil, dikerik sama Nabi. Nabi tak nyuruh sahabat. Timbullah hukum, kata ulama bilang, siapa mandang najis di masjid, yang mandang tu wajib bersihkan. Walaupun di masjid ada pelayan masjid. Di masjid lagi ada pelayan masjid. Al-Mujammir, kalau sore hari menjelang maghrib dia hidupkan itu asap tu Pak, dupa, diwangikan biar enak orang ibadah. Memang sunnah kita berilah sesuatu yang indah dalam masjid ini biar orang betah dalam masjid, ya, insya-Allah. Nah, kemudian lagi biljah, dengan kedudukan kita beri manfaat sama orang lain dengan kedudukan. Apa posisi kita? Sebagai RT, bantulah rumah. Sebagai RW, bantulah rumah. Sebagai Pak Camat, apapun posisi kita, kedudukan kita, lakukanlah beri manfaat kepada manusia, insya-Allah. Apalagi yang kita tolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au bil mal, atau juga dengan harta kan? Bantulah, ini rumah Allah, dia perlu dana, kita sisihkan rezeki kita. Walaupun setiap salat kita Rp1.000, Rp5.000, kita telah membantu untuk kelangsungan masjid ini. Memang sekarang orang berlomba-lomba bangun masjid karena ada duitnya. Kok surau tak ada duit, tapi insya-Allah surau pun akan dibantu oleh warga setempat. Nah, duit ini dipakai untuk kelangsungan pemeliharaan masjid dan petugas masjid dan kegiatan yang ada dalam masjid, termasuk majlis ta'lim, khutbah Jumat dan sebagainya. Dan ini pun Masya Allah, harta yang kita titipkan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu akan diberi ganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi harta yang dikeluarkan di bulan Ramadan ini. Ya, Ramadan bulan ini juga banyak sedekah. Sedekahnya berlipat ganda. Berapa kelipatannya? 100.000 kali dibandingkan di luar bulan Ramadan. Aubil badan, atau juga membantu dengan tubuh kita ini. Kita tak mampu dengan ucapan kerana tak pandai ngomong, kita tak mampu dengan harta kita kerana miskin. Nah, kita bantu dengan tubuh kita. Apa yang bisa kita bantu untuk membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa alaihissalam dia bilang sama Allah, kan bisa ngomong dia. Wa kallama Allah Musa taklima. Musa bisa ngomong langsung dengan Allah. Dia tanya sama Allah, ya Allah, kira-kira amal apa yang paling kau senangi? Apa yang telah kau lakukan Musa? Kata Allah, aku telah ibadah. Tidak, kata Allah. Bagaimana dengan puasa aku ya Allah? Tidak, kata Allah. Bagaimana dengan haji aku ya Allah? Tidak. Lalu dengan apa ya? Nah, kata Allah bilang sama Musa, aku akan menyenangi hambaku
tatkala dia bisa membantu hamba-hambaku yang memerlukan bantuan. Nah, sekarang Bapak Ibu renung kan, kenapa salat tak masuk? Kok Allah cinta kepada orang yang membantu orang lain? Nah, artinya salat yang benar akan ada buahnya. Paham tu? Salat yang benar ada buahnya, puasa yang benar ada buahnya. Salat yang diterima Allah akan menjadi orang yang tawadu dan juga tidak sombong dan akan berbuat baik kepada orang lain. Bagaimana puasa Ramadan? La'allakum tattaqun, akan menjadi orang yang bertakwa. Siapa bertakwa? Allazi yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang bertakwa itu buah puasa Ramadan, dia mampu menyisihkan rezekinya baik lapang ataupun pas-pasan. Pas-pasan pun bisa bersedekah, apalagi rezekinya lebih. Berarti faham lagi dah, bukan salat, bukan puasa, tetapi Allah minta hasil dari salat dan puasa yang kita lakukan itu. Jadi jangan salah faham, dibanding-bandingkan dia sedekah aja lah, tak usah salat. Berarti salah faham. Jadi Allah tak minta salat tapi buah dari salat. Allah tak minta daripada apa tadi, puasa Ramadan, tapi buah dari puasa. Zakat juga begitu, akan mudah dilakukan orang mengeluarkan zakat kalau benar salatnya dan kalau benar puasa Ramadan yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini Nabi berpesan kepada kita ini. Ternyata kata Nabi tidak ada bandingannya. Yang pertama iman, yang kedua memberi manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibantu dengan hadis berikutnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibad ila Allah taala. Ini kurang lebih ni maknanya. Hamba yang paling dicintai oleh Allah. Ini ada kalimat ni kok dimulai dengan ahabba ilallah. Ada hamba-hamba Allah yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Anfa'un nas linnas. Yakni manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Sama kan maknanya? Berarti kalau ada orang sudah beri manfaat kepada orang lain, sebenarnya hamba itu telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapa orang yang paling berjasa sama kita mendatangkan manfaat dunia maupun akhirat? Guru bawah masih. Manusia yang paling tinggi derajatnya, yang paling banyak beri manfaat kepada umat ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa kita tak bangga selaku umat Nabi Muhammad? Kita tak kenal Allah, diajar Nabi. Kita tak tahu jalan ke surga, diajar sama Nabi. Kita tak tahu mana jalan kebaikan, diajar dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya manusia yang nomor satu, yang paling besar memberi manfaat kepada manusia, Nabi kita Muhammad SAW. Nah, segala itu barulah para sahabat, guru-guru sampailah sekarang ini. Dan siapapun, mohon maaf, siapapun yang memberi manfaat kepada manusia walaupun kecil tapi bernilai, itu insya Allah boleh jadi dengan sebab itu Allah angkat derajatnya. Imam Ghazali ingat, Imam Ghazali ulama, tapi ingat dia diangkat derajatnya bukan kena ngajar, bukan. Waktu Imam Ghazali meninggal, ada seorang ulama bermimpi ketemu dengan Imam Ghazali. Bagaimana keadaanmu ya Imam? Apa perlakuan Allah kepadamu? Aku dihadapkan di hadapan Allah, kata Imam Ghazali. Aku dihadapkan di hadapan Allah. Allah bertanya, hai Imam Ghazali, aku hadapkan engkau kepada aku, kenapa? Aku mengingatkan amal kepada engkau ya Allah, dan kau memperhatikan amalku. Mana amalku yang kau terima ya Allah? Ini Imam Ghazali. Mana amal yang kau terima? Semua amalmu aku tolak, kata Allah. Cuma satu yang aku terima. Tatkala tengah malam, tengah malam dia menulis, menulis. Masih gini. Tatkala tengah malam Imam Ghazali menulis kitab. Imam dulu malam-malam bukan tidur, menulis kitab. Kok kita tidurnya?
Nulis kitab. Waktu nulis itu kan pakai dawat, celup gitu, dawat tulis, celup tulis. Begitu dicelupkan, diangkat mau nulis, ada lalat menempel. Lalat menempel di dawat, dipinumnya sampai selesai. Dan Imam Ghazali menahan, dibiarkannya sampai lalat itu puas. Dia puas minum, baru dia terbang, baru dia nulis. Ada niat apa ni Imam Ghazali? Beri makan, biar puas lalat. Itulah kata Allah, amalmu yang aku terima. Masya Allah. Cuba kita bayangkan binatang, Bapak Ibu, bisa seperti itu Allah angkat derajat kita. Apalagi kita bantu manusia. Ya, binatang saja dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Khattab bagaimana? Umar bin Khattab, orang mimpikan dia bagaimana Amir Mukminin kan aku diampuni Allah. Sebab apa? Karena aku melepaskan burung yang terjalan. Jadi kisah Imam Umar bin Khattab itu berjalan. Dia berjalan melihat ada anak-anak memainkan burung dalam sangkar. Kata Umar bilang, kenapa burung itu tak kau lepaskan? Oh, dia bilang, aku membeli burung ini. Membeli dia. Jadi yang main burung ni. Ya, dapat pelajaran dia main burung ni. Saya kalau lewat di Marta gitu, ada banyak orang main burung tu. Nah, aku beli burung ini, kata dia bilang. Bagaimana aku akan membuangnya? Dia bilang. Udah, kata Umar, aku beli. Berapa harganya? Dia beli, dia ambil burung, dia lepas saja. Itulah amal aku yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Burung pun menjerit, Bapak Ibu, dalam sangkar. Dia mau bebas, kita mengurungnya pula. Udahlah dalam sangkar sendiri pula, tak ada istrinya, menjerit dia tu. Aku mau kahwin pun tak bisa, kata dia. Jadi amal seperti itu Allah ampunkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalaulah kepada hewan macam ini, coba bayangkan bagaimana kalau kita beri manfaat kepada manusia yang lain. Wa afdalu amal idkhalus surur ala qalbil mu'min bitardu ala ju'an. Dan paling afdalnya amal, kata Nabi SAW, yakni kau mengembirakan hati orang mukmin dengan menghilangkan laparnya, kata Rasulullah. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu memberi makan orang yang tadi lapar jadi kenyang, itu termasuk amal yang paling afdal. Dulu masalah makanan lebih tinggi, makanya timbul perbedaan mengenai masalah zakat fitrah. Imam Abu Hanifah berpendapat zakat fitrah itu boleh pakai duit. Kalau Imam Syafi'i tak boleh pakai duit. Zakat fitrah itu harus pakai makanan pokok. Dulu kan gandum. Imam Hanafi punya alasan kenapa boleh pakai duit. Zaman Nabi memang diperlukan makan. Makan lebih tinggi daripada duit. Kadang ada duit, makanan tak ada. Jadi sekarang saya pun sependapat dengan Imam Abu Hanifah, boleh zakat pakai duit, zakat fitrah. Ya, kerana keadaan dulu tu makanan lebih diperlukan daripada duit. Kok sekarang duit nyaman mengaturnya, mau beli apa pun gampang. Kalau duit beras terus, mana lauknya gitu? Apa mau dimakan? Ada guru ngaji itu dapat beras zakat fitrah sampai 2 karung. Kata dia bilang, apa nak aku makan? Nasi je. Tapi tetap berlaku ini. Kalau ada rezeki, undang orang makan, bagi fakir miskin, ada kenduri, selamat dan sebagainya, beri dia makan. Yang lapar jadi kenyang, ini termasuk amal yang paling afdal, kata Nabi SAW. Ya, kita ni tak makan ni hari ini, sebulan penuh tak makan. Ayo bangkitkanlah rasa cemburu kita dengan umat Nabi Muhammad yang lapar. Kalau masih tak dapat lagi hikmah pengajian ini dari penata Ramadan, maka kita termasuk orang yang jahil. Ya, Allah suruh tak makan tak minum supaya kita ngambil hikmah. Hikmahnya apa? Ayo lihatlah saudara kita dalam kekurangan, bantulah dia. Ya, nah mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita peduli sama orang-orang yang lapar. Ya, Nabi Sulaiman tu apa kurangnya? Raja. Udah raja, nabi lagi, harta banyak. Tidak ada derajat kecuali Nabi Sulaiman tu yang paling afdal.
Ayo, kau dikasih semuanya mahu ni. Raja, Nabi, harta. Tapi ditawarkan sama Allah. Ya Sulaiman, kata Allah, kau mau yang mana? Mau raja, mau harta, mau ilmu. Cuman dia pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu? Karena dengan ilmu dapat semua. Bisa jadi raja, bisa dapat harta. Kau dapat harta, tak ada ilmu, habis. Dapat jabatan, tak ada ilmu, disuruh turun. Tapi tak mau turun pula. Memang tak sadar lah. Itulah. Cuba kalau kita orang berilmu macam Nabi Sulaiman, Allah pada ilmu dapat dia kekal kerajaannya. Kenapa? Dia orang alim. Nah, dapat ilmu, dapat semuanya. Tapi sungguh pun begitu, seorang raja harta yang banyak, tiap hari puasa sunat. Puasa sunnah tak putus. Ayahnya Nabi Daud bagaimana? Sehari puasa, sehari tidak. Tapi Nabi Sulaiman, satu riwayat menyatakan dia puasa 3 hari awal bulan, 3 hari pertengahan bulan, 3 hari akhir bulan. Setiap bulan dia puasa 9 hari. Orang tanya, kenapa engkau puasa terus wahai Tuhan? Dia bilang, kalau aku kenyang, nanti aku menganggap semua orang kenyang. Tapi dengan aku lapar, aku peduli kepada orang yang lapar. Tu seorang Nabi, seorang raja lagi. Jadi orang kaya rezeki lebih, kau tak ada puasa Ramadan ni, boleh panggil dia Pak Bakhil. Bakhil mah orang kaya, kau tak puasa Ramadan ni, bakhil dia. Dia tak pernah merasakan orang susah. Benar. Jadi inilah hikmahnya, supaya kita saling berbagi. Saya salah satunya. Dan ini termasuk amal yang paling abdal, kata Nabi SAW. Ya, menyenangkan orang yang keadaan lapar, cukup dengan makanan. Yakshifu anhu qurban, atau juga melepaskan kesusahan dia. Jadi kalau ada orang susah, Bapak Ibu, bantulah semampu kita. Minimal kita beri nasihat. Orang susah, kalau saya kita biarkan, kasihan dia. Dia perlu dukungan kita. Apalagi orang sakit. Orang sakit itu putus asa dia. Terlebih lagi penyakitnya berat. Berbahaya itu. Makanya kita ini membesuk orang sakit, pahalanya kata Nabi didoakan 70.000 malaikat. Ya. Kenapa? Kita memantapkan hati dia supaya sabar, tenang, banyak zikir kepada Allah, dosa mau diampunkan Allah. Beri pandangan seperti itu, kuat jadi dia. Gitu ke orang yang kesusahan. Saya ini mohon maaf, yang susah banyak lapor sama saya. Tapi waktu dia senang mana pernah lapor. Tapi tak masalah, tak apa posisi kita seperti itu. Kalau ada masalah, oh datang lapor. Nak apa, silakan naik masuk. Apa masalah kau ni? Ya kan, mau dia apa kan? Orang datang. Ada datang mak saya ni, kata dia bilang dicari orang. Ngapa pula mak kau cari orang? Kena punya hutang, kami anak-anak tak tahu mak kami punya hutang banyak. Jadi macam mana? Mak sekarang lari gitu. Udah lari pula mak. Saya bilang dudukkan mak kau, hadapkan sama pengutang. Solusi macam mana supaya dia bertanggung jawab. Kami ini biasa kami lah yang bayar. Ini hutang dah banyak dah Pak Ustaz, tak mampu kami bayar selaku anak. Itu akhirnya kau punya orang tua manja. Hadapkan dia, hadapkan sang penghutang, supaya ibu kau bertanggung jawab. Paling tidak ada nasihat bagi diri dia, takkan mengulangi lagi. Tak bisa kita biarkan begitu. Ini mak Pak Ustaz, tak enak saya sama mak. Walaupun mak, ibu kalau salah, boleh kita arahkan yang baik. Kalau kita biarkan gimana? Akan lebih lagi perbuatannya. Dia berharap kepada anak untuk menanggulangi hutang dia setiap saat. Kasihan anak, dia kalau kaya, kau anaknya pas-pasan. Macam-macam yang datang sama saya, baik pandangan, tak apa-apa. Ajarkan orang bertanggung jawab apa yang dia perbuatnya. Jangan kita lari dari kenyataan. Kenapa? Nanti ditagih sama Allah di hari kiamat. Macam-macam. Ada dikawin masalah suaminya lah. Aduh, masalah istri paling banyak ada.
Tak apa-apa, yang penting kita beri nasihat. Apapun kita sampaikan, yang penting menenangkan hati dia, sabar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, jangan salah jalan kalau ada masalah. Jangan pergi ke dukun. Ya, siapa punya masalah pergi ke dukun, tambah masalah. Ya, dukun akan berkata, ini bukan orang lain dengan orang ini. Keluarga dekat sendiri, kata dia. Benar, masalah tambah banyak. Ada suami istri cerai, istri pergi ke dukun, kata dukun bilang, yang melakukan ini suami kau, cerai langsung. Ya, bisikan-bisikan syaitan, hati-hati, itu akan menghancurkan kehidupan kita. Tak ada jalan lain kecuali kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Beri nasihat yang baik sebagaimana sahabat dinasihati oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya pun juga begitu. Saya tenang menghadapi kehidupan ini. Dulu saya susah, tapi ada guru beri nasihat. Guru beri nasihat, alhamdulillah hati kita pun tenang. Jadi kita memerlukan nasihat. Kita juga begitu, beri nasihat kepada orang lain. Ya, kemudian aw yaqdi lahu dainan, ataupun juga menunaikan orang yang terjerat dengan hutang. Ya, siapa yang keluar zakat tahun ini, seandainya ada keluarga, teman dekat atau ada orang yang kita kenal betul-betul terjepit hutang, boleh dibantu dengan wang zakat. Zakat bukan hanya mualaf. Kalau mualaf semua diberi kaya, mualaf. Kalau miskin nanti hilang kemiskinan. Tapi orang terjepit hutang itu berbahaya. Malam dia tak tidur, mikirkan hutang gitu. Kalau kita bisa membantunya, kata Nabi, itu termasuk amal yang paling afdal. Ada seorang datang sama saya, Pak Ustaz, saya punya adik terjepit hutang. Oh, bantu dia. Berapa hutangnya? 2 juta. Kau zakat berapa? Zakat dia 12 juta. Apa salahnya 2 juta kau kasih adikmu untuk menyelesaikan hutang dia, sehingga dia tak ada masalah. Ingat, orang-orang yang memang kita jelas dia terjepit dengan hutang, jangan diiklankan, jangan diumumkan. Siapa yang punya hutang aku bantu, datang orang semua. Yang jelas memang terjepit hutang, ada saksinya, ada buktinya, bantulah. Dan Nabi SAW pernah salat jenazah, Nabi berhenti. Nabi berhenti salat jenazah, tak jadi salat jenazah. Berhenti Nabi. Kata Nabi bilang, ini mayat punya hutang. Dari mana Nabi tahu? Allah beritahu. Ini mayat terjepit hutang, aku tidak akan mensalatkannya kecuali ada yang menjamin hutang dia. Karena orang punya hutang akan bermasalah dalam kubur, tak selesai masalahnya itu. Bahkan di makam itu Nabi berkata, kata Nabi bilang, nafsul mu'min mu'allakun bidain hatta yuqda anhu. Diri seorang mukmin itu, kata Rasulullah, mu'allak. Mu'allak apa? Bergantung, tidak naik ke langit, tidak juga ke bawah, tak jelas status dia ini, tak selesai urusannya di alam barzakh hatta yuqda anhu, sampai diselesaikan hutangnya. Jadi kalau orang punya hutang, bantu dia. Kita telah menyelamatkan dari kesempitan itu. Ya, makanya nanti kalau seandainya ada orang meninggal punya hutang, pertama dibebankan kepada ahli waris. Kalau ahli warisnya orang mampu, wajib membayarkan orang tuanya itu. Ingat, ahli waris jangan hanya tahu menerima waris. Orang tua kita itu kita warisannya. Kalau dia susah, ada masalah, kita yang bantu. Dulu kita waktu kecil mana pernah kita bantu dia? Semuanya dia bantu kita, sedikit pun tak ada pamrih. Tapi begitu dia ada masalah, kita selaku ahli waris wajib bantu dia. Kalau tidak, aduh. Saya dengan Pak Mukhtar, ada Pak Mukhtar sini tadi. Ada pengajian haji kami. Ya, saudara saya Pak Ustaz, kata dia, bagi harta. Rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta sana. Lakunya 25 miliar. Terkejut saya dengar, Allah, saya tak pernah mendengar dia. Berapa beradik? 6. Berapa satu orang dapat tu? 25 miliar. Ini harta dibagi sudah habis. Begitu meninggal orang tuanya, seminggu setelah itu langsung bagi warisan. Kerana dia mendengar dari ulama, kata anak-anaknya, bahawa lebih cepat lebih baik. Kan memang begitu ajaran agama, meninggal cepat bagi waris. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata hutang orang tuanya masih sekian miliar.
tak diselesaikan sama anaknya. Kata bilang anak durhaka, saya bilang itu orang tua susah dalam kubur. Jangan bagi waris dulu, selesaikan hutang si mayat. Kalau si mayat masih ada hartanya. Berapa? Ada sekitar 7-6 miliar kata jamaah pengajian saya itu. Dia saudaranya, saudara yang meninggal kaya betul Jakarta. Nah, selesaikan dulu 6-7 miliar itu, sisanya baru dibagikan. Tapi udah dibagi dah. Begitu mau ditarik lagi duit untuk bayar hutang, tak mau. Inilah dunia Pak Jati. Ya, kasihan orang tua dalam al-barzakh. Siapapun, tak lagi orang tua, siapapun karib kerabat kita yang memerlukan bantuan, apalagi zakatnya, boleh zakat dibayarkan untuk hutang itu. InsyaAllah kita termasuk telah melepaskan kesusahan orang tersebut, dunia bahkan juga di akhirat. Baik, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saja nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita sambung nanti di Masjid Darul Muttaqin nanti. Jadi kitabnya sama. Ya, ini nasihatnya umum sifatnya. Tapi indah sekali kajian ini, ya. Saya senang kitab ini ada nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala